Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat Paskah untuk kita semua. Kita akan mendengarkan warta lisan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2023. Selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktiannya. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, Bapak Ibu, saudara-saudari silakan menghubungi majelis jemaat atau menghubungi Penatua Jimmy Situmorang. Biston pagi diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, waktunya pukul 5.30, bertempat di gereja, dipimpin Penatua Yosafat Prasanda Hanario. Segenap anggota jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, waktunya pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Penyelenggara keluarga Penatua Ojakma Lumban Batu. Bertempat di kediaman yaitu di Rancasari, Pamanukan, dipimpin Penatua Yosafat Prasanda Hanario. Liturgosnya Ibu Eli. Segenap anggota jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 19 atau jam 7 malam, bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu pada persiapan tersebut. Perjamuan kudus diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 9 WIB, majelis jemaat akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut ambil bagian dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Anggaran dan persembahan Paskah diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Anggaran Paskah 2024 GKI Pamanukan adalah sebesar 4 juta rupiah. Persembahan yang sudah masuk sebesar 3.600.000 rupiah. Masih ada kekurangan sebesar 400.000 rupiah. Majelis jemaat telah menyediakan amplop persembahan Paskah di depan pintu masuk gereja. Kami juga mengharapkan partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Untuk persembahan umat dari tanggal 23 Maret sampai dengan 29 Maret tercantum di tayangan dengan total persembahan sebesar 7.808.000 rupiah. Sekian warta jemaat pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, selamat Hari Paskah. Di hari Paskah ini kita berkumpul bersama untuk merayakan kemenangan dan kebangkitan Yesus. Ya, Yesus telah membawa kita semua dari kegelapan menuju pada terang yang besar. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1, 4 dan 5 berkata, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Karena itu mari kita berdiri. Dengan penuh sukacita kita bersorak atas kebangkitan Yesus.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan saudari. Masih berdiri? Bapak Ibu masih berdiri? Haleluya, Yesus telah bangkit. Dia telah melewati kematian, bangkit dan menuju kehidupan. Batu kubur telah terguling. Jalan menuju kehidupan baru telah terbuka. Rasa takut pun lenyap, oleh karena kebangkitannya di fajar yang senyap. Maut tidak lagi berjaya, hidup diberinya agar manusia terus berkarya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Manusia yang berdosa dipulihkan, dunia yang rusak diselamatkan. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus atas karyanya yang besar di hari yang kudus. Jemaat bisa saling mengucapkan selamat Paskah kepada saudara kanan kirinya atau belakangnya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji
Bapak Ibu, rekan-rekan, dan adik-adik semua, dalam sukacita Paskah kita semestinya mengingat bahwa Tuhan telah menebus kita dari penghukuman dosa. Apakah kita betul-betul mensyukuri kebangkitan Yesus ketika kita lagi berbuat dosa? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan begitu sayang pada kita saat kita selalu berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan?
Bapak Ibu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersuka cita. Tuhan berkuasa atas maut. Tuhan bangkit. Tuhan hidup, hadir di tengah-tengah kami, berkarya dan membuka jalan bagi perjalanan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami, sehingga firman Tuhan ini kemudian mengingatkan, meneguhkan kami akan kebangkitan Kristus yang telah membuka jalan bagi kami, sehingga kami dapat berkarya menyatakan kebaikan, kebajikan dan cinta kasih Allah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk membaca, mendengar dan menghidupinya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 118 ayat 1 hingga 2, dilanjutkan ayat 14 hingga 24 secara berbalasan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan
karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah mengujar aku dengan keras, tapi nyata serahkan kepadamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaranmu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu pencuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, dari mulai Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati.
Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus diambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apapun kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sembari anak-anak akan menarikan lagu ini, kita akan bernyanyi bersama mengiringi tarian mereka.
wujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat Paskah. Tadi pagi kita perdana melakukan ibadah subuh ya, Paskah subuh jam 5 pagi ya. Ada yang masih tegluk gitu ya. Ada yang benar masih udah fresh ya. Nah, itu kelihatan ya. Yang masih fresh kelihatan biasa bangun jam 5 ya. Tapi yang masih tegluk mungkin itu biasa mau tidur jam 5 gitu ya. Bedanya ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan mengatakan begini: di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Apa sih yang ingin diungkapkan oleh ungkapan ini? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Apa ya kira-kira? Jadi kurang lebihnya begini ya. Seseorang yang memiliki kemauan serta mengusahakan suatu hal, maka akan ada selalu jalan atau kemudahan, bahkan jika ada kesulitan yang menghadang. Jika kita memiliki suatu hal yang diusahakan, dikerjakan ya, ketika kita mengusahakannya dengan betul, dengan benar ya, dengan baik ya, meskipun ada banyak hambatan, kita akan tetap menghadapinya karena kita percaya pasti akan ada jalan yang akan menolong kita untuk terus berjalan. Ternyata ungkapan inilah yang sungguh tepat untuk menggambarkan apa yang dihadapi oleh 3 orang perempuan yang pagi-pagi datang ke kubur Yesus. Kira-kira menurut Bapak Ibu, perasaan mereka seperti apa ya waktu pagi-pagi datang? Apakah mereka tertawa-tawa? Apakah mereka senang-senang gitu ya? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Di dalam hati mereka masih ada kepedihan, ya, masih ada lara, masih ada kesedihan yang dirasa belum selesai. Kepedihan yang begitu besar, begitu hebat ya. Kenapa? Karena mereka dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana guru dan Tuhan yang mereka kasihi itu mendapat penderitaan ya. Bahkan disalibkan di depan mata mereka. Bahkan mereka sendiri yang mengantarkan Yesus untuk dimakamkan di sebuah kubur batu. Jadi ada rasa sedih, ada rasa duka di dalam hati mereka. Tapi kok kenapa mereka datang ke pemakaman ya, datang ke kuburan Yesus? Apa tujuannya? Ya. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk meminyaki atau mengurapi Yesus, tubuh Yesus ini dengan rempah-rempah yang telah mereka beli beberapa hari sebelumnya.
Kenapa sih ya kan harus diurapi, harus diminyaki ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh ketiga perempuan ini adalah tindakan simbolik. Mereka datang ingin merawat tubuh Yesus. Para perempuan ini ingin menunjukkan bahwa mereka ingin tetap menjaga cinta mereka kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Cinta mereka tetap ada, tetap menyala di dalam hati, meskipun Yesus terbaring di dalam pemakaman, di dalam kuburan. Ibarat lilin yang menyala, cinta itu masih ada di tengah rasa pedih, di tengah rasa hancur yang dimiliki oleh ketiga perempuan ini. Mereka ingin menunjukkan cinta tanpa batas. Cinta yang ada bukan di kala suka, tetapi di kala duka pun ada. Bukan hanya ketika Tuhan Yesus masih hidup, tetapi ketika Tuhan Yesus mati pun mereka tetap mengasihi Yesus. Mereka ingin mempertahankan cinta mereka. Serupa tapi tak sama, bukankah ini juga yang kita lakukan sebagai orang Kristen ya? Di beberapa momen tertentu, beberapa orang Kristen mempunyai budaya untuk datang ke pemakaman orang yang dikasihi yang sudah meninggal ya. Bagi saudara-saudara Chinese, tanggal 4 besok atau tanggal 5 ya, kalau tidak salah ada Cengbeng, betul ya. Di budaya Jawa biasanya sebelum puasa ya. Di beberapa budaya yang lain, di budaya teman-teman di Batak itu sebelum Paskah juga, ya. Apa yang dilakukan? Apakah mereka berdoa di depan makam mendoakan orang yang sudah meninggal? Saya rasa tidak ya. Apa yang biasa dilakukan ketika datang ke pemakaman? Kuburnya diberesin ya. Kalau ada ilalang atau tanaman liar dicabut, dibuang biar bersih ya. Kita ingin menunjukkan tanda cinta kita ya. Meskipun orang yang kita cintai ini tiada ya, tidak ada, tetapi cinta kita tidak terbatas. Ketika dia masih hidup, tetapi walaupun sudah meninggal pun kita mau merawat ya. Itu baik ya. Namun saya rasa ketika saya berpikir, berefleksikan ya, tentu akan lebih baik lagi kalau kita merawat orang yang kita cintai itu selama masih hidup ya. Kepada yang sudah meninggal saja kita mau merawat, datang setahun sekali atau 2 kali membersihkan. Bukankah kita juga mau lebih baik melakukan juga kepada mereka yang masih hidup ya? Orang tua kita ya? Bahkan mungkin saudara-saudara kita, engkong, kakek, nenek ya? Kalau kita bawa ke kuburan, bawa babi 10 kilo, cuma kita yang makan ya? Tapi ketika kita datang ke rumah orang tua ya, sudah sepuh, misalnya bawa makanan, kita bisa menikmati makan bersama ya. Datang ke makaman untuk membersihkan baik, tapi bukankah akan lebih baik jika kita merawat mereka yang masih hidup? Para perempuan menunjukkan hal yang sama ya. Mereka datang ke kuburan untuk meminyaki, untuk merawat, untuk menyatakan tanda cintanya. Tetapi yang menarik kemudian di dalam Injil Markus tadi, sebelum mereka tiba di kuburan, di tengah jalan mereka ngobrol ya. Mereka bertanya kepada satu dengan yang lain. Tadi berhenti di tengah-tengah situ ya. Dan narator mengatakan, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita di pintu kubur itu ya. Belum mereka tiba di kuburan, mereka sudah bertanya ya, nanti siapa yang akan menggulingkan batu besar itu ya. Kalau mereka perempuan sendiri, saya rasa
tidak cukup kuat untuk menggulingkan batu besar itu. Kita melihat bahwa di dalam pikiran mereka, batu yang besar ini merupakan halangan yang real, tidak dibuat-buat atau untuk mendramatisir situasi. Inilah halangan yang harus mereka hadapi untuk meminyaki tubuh Yesus. Halangan yang pasti akan mempersulit niat baik mereka untuk merawat tubuh Yesus. Wajar jika mungkin pada saat itu mereka merasa pesimis, mereka merasa tidak berdaya. Terlalu besar kok, gimana nanti, gimana kita masuk. Tapi yang menarik adalah halangan itu real, ada. Tetapi mereka memilih untuk terus berjalan menuju ke pemakaman. Bayangan akan kekhawatiran, bayangan akan ketakutan untuk menggulingkan batu itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menyatakan niat baik mereka. Mereka percaya bahwa di mana ada kemauan, ada niat yang baik, pasti ada jalan. Mereka percaya di mana ada hal baik yang akan dikerjakan, akan selalu ada jalan bagi mereka untuk tetap berjalan. Dan betul, ketika mereka tiba di kuburan, mereka melihat bahwa batu yang menjadi halangan mereka, yang menjadi kesulitan mereka itu ternyata sudah terguling. Siapa yang menggulingkan batu itu kita tidak tahu. Injil Markus tidak menceritakan dengan detail apakah malaikat atau siapa yang menggulingkan batu itu. Kalau kita ingin memaknai siapa, malaikatkah, orang yang muda itu tidak masalah. Yang ingin ditekankan dalam teks ini adalah bagaimana batu itu sudah terguling sehingga mereka bisa masuk ke dalam kubur itu. Dan Injil Markus juga tidak menceritakan bagaimana mereka kaget ketika melihat batu yang terguling. Justru mereka terkejut ketika melihat bahwa ada orang muda yang duduk, yang berdiri di sebelah kanan. Siapakah orang muda tadi? Yang tadi perempuan, ya. Ada bilang laki-laki. Malaikat kan di film-film biasanya laki-laki gitu ya. Tetapi di sini tidak ceritakan, ya. Yang diceritakan hanya seorang muda. Ya. Injil yang lain mengatakan itu malaikat. Ya. Tetapi yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana orang muda ini melihat ketakutan, melihat keterkejutan para perempuan itu. Ya. Dan dia meresponnya itu dengan berkata, janganlah takut. Ya gimana tidak takut? Tujuan mereka pertama datang itu untuk meminyaki tubuh Yesus. Tetapi ketika mereka tiba di dalam kuburan, ternyata tubuh itu sudah tidak ada. Kemana? Di manakah tubuh Yesus berada? Dan seorang muda ini lalu berkata bahwa Yesus orang Nazaret yang disalibkan dan dikuburkan itu, yang mereka cari itu sudah bangkit. Buktinya tempatnya sudah kosong, gitu ya. Tempat di mana Yesus dibaringkan, Yesusnya tidak ada. Ya. Apakah itu kemudian bisa menjadi bukti? Ya. Belum tentu. Ya. Bisa jadi mungkin seperti Injil lain yang mengatakan jangan-jangan dicuri. Tetapi untuk menunjukkan bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit, seorang muda ini berkata, mereka mengutus para perempuan dan mengatakan kepada murid dan Petrus bahwa Tuhan Yesus sudah mendahului mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan berjumpa dengannya. Di Galilea lah mereka dapat berjumpa dengan Yesus yang benar-benar bangkit itu. Dan ini menarik.
bahwa saksi kebangkitan pertama-tama adalah para perempuan. Di dalam tradisi pada saat itu, para perempuan, kesaksian para perempuan itu tidak dianggap. Mereka tidak memiliki hak untuk memberikan kesaksian. Kalaupun memberikan kesaksian, kekuatannya terlalu lemah. Justru sekarang Allah mengutus mereka untuk menjadi saksi, sesuatu yang bertolak belakang dengan budaya pada saat itu. Injil Markus ingin menekankan bahwa kebangkitan Kristus itu kemudian memperbaharui kehidupan. Laki-laki dan perempuan ada berada dalam kesetaraan. Laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada yang kelas 1, kelas 2. Oh, laki-laki kelas 1, perempuan kelas 2. Atau perempuan kelas 1, laki-laki kelas 2. Oh, hanya laki-laki saja yang kesaksiannya bisa diakui, perempuan tidak. Tuhan Yesus ingin menyetarakan bahwa laki-laki atau perempuan mempunyai tugas yang sama. Mereka diutus untuk tugas yang sama, untuk menyatakan kebajikan Allah, untuk menyatakan berita bahwa Kristus bangkit kepada banyak orang. Itu yang pertama. Yesus ingin membarbarui dengan menyetarakan laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah di dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43 tadi, kebangkitan juga bukan hanya memulihkan isu tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga kesetaraan suku bangsa. Petrus pada mulanya punya pikiran untuk membeda-bedakan manusia berdasarkan etnisitas atau kesamaan keyakinannya. Bahwa kemudian orang Yahudi itu lebih tinggi daripada orang Yahudi non-Yahudi, begitu ya. Orang Yahudi lebih baik, lebih dan sebagainya, lebih baik dibandingkan suku yang lain. Tetapi dengan kesaksian bahwa Kristus bangkit itu, ia kemudian punya kesaksian yang baru. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Tidak ada suku bangsa yang lebih tinggi daripada suku yang lain. Oh, suku Jawa itu lebih tinggi daripada orang Papua misalnya. Oh, karena orang Jawa di mana-mana misalnya gitu ya. Oh, karena orang Jawa manis-manis gitu. Oh, orang Manado itu lebih tinggi derajatnya daripada orang NTT misalnya. Atau bangsa lain yang merasa lebih tinggi dari bangsa yang lain. Tetapi kisah Injil tadi, kisah para rasul tadi justru menekankan bahwa Allah berkenan bukan karena latar belakangnya. Allah berkenan bukan karena suku bangsanya. Oh, karena kamu suku Jawa jadi Allah berkenan samamu. Oh, karena kamu orang Chinese jadi Tuhan berkenan padamu. Oh, karena kamu orang Batak jadi Allah berkenan padamu. Jadi kamu yang doa ya. Malah disuruh doa kan. Dianggap Tuhan lebih dengar gitu kalau yang berdoa etnis tertentu. Ternyata tidak. Ya. Allah berkenan bukan karena latar belakangnya, bukan karena sukunya, tetapi apakah sikap hidupnya benar di hadapan Tuhan atau tidak. Apakah orang Papua itu jahat begitu ya? Tidak selalu. Ya. Apakah orang Jawa itu selalu baik? Juga tidak selalu. Bukan sukunya, ya, tetapi apakah sikap hidupnya di dalam kehidupan sehari-hari itu ia mengamalkan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Artinya kita sebagai gereja dengan suku yang berbeda-beda, kita diutus dengan kesetaraan
memiliki tugas yang sama untuk menyatakan kasih setia Allah. Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan, adik-adik juga, hari ini bersama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, kita merayakan Paskah. Kita tidak hanya diingatkan bahwa Kristus yang telah mati itu, benar-benar mati itu, sekarang sudah hidup, sekarang sudah dibangkitkan. Tetapi bukan hanya itu saja. Di momen Paskah ini kita juga seperti para perempuan, kita juga diutus untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan, untuk menjadi saksi-saksi kebajikan dan kebaikan Kristus di dalam dunia. Tentu untuk berkarya bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah tugas yang mudah. Batu-batu penghalang yang pasti ada, mulai dari batu yang kerikil, yang rada besar, bahkan yang sangat besar seperti pintu kubur itu. Dan setiap orang, setiap keluarga batunya juga beda-beda. Tidak bisa dibandingkan, wah enak ya batumu kecil, oh enak ya batumu besar. Coba aja sendiri, jangan-jangan bisa lebih besar daripada perkiraanmu. Inilah gambar simbolik bahwa untuk berkarya itu tidak mudah. Dan kadang halangan itu tidak muncul dari di luar diri kita. Orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi kisah Injil tadi menunjukkan bahwa kemungkinan kadangkala hambatan itu bisa muncul di dalam diri kita. Yaitu ketika kita merasa khawatir, kita merasa takut yang berlebihan. Ayo kita bikin gereja ini menjadi semakin bertumbuh dan berkembang. Tapi bisa enggak ya? Kayaknya cuma beberapa orang deh yang mau. Wah, kayaknya berat deh. Yuk kita usahakan supaya anak kita bisa kuliah, bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kayaknya enggak mungkin deh. Sekolah mahal, kuliah mahal, enggak mungkin deh. Apa adanya aja lah. Yuk kita pertahankan keluarga kita. Tapi bisa enggak ya? Kayaknya enggak bisa deh. Kamu terlalu batu gitu misalnya. Dibilangin enggak mau denger. Enggak bisa deh. Udahlah. Yuk kita terus membangun pekerjaan kita yang saat ini mungkin masih drop. Kayaknya enggak bisa deh. Modalnya enggak ada. Kurang, saingan sulit, banyak, kayaknya enggak bisa deh. Belum apa-apa udah mikir susahnya duluan. Akhirnya belum berkarya sudah mundur duluan. Kata orang sudah kalah sebelum berperang. Akhirnya juga melakukan apa-apa. Niatan baik itu kemudian patah oleh karena kekhawatiran, ketakutan yang belum tentu terjadi. Tentu itu merupakan hal yang wajar ketika manusia merasa inferior, merasa minder, merasa tidak berdaya, merasa khawatir ketika berhadapan dengan halangan yang besar. Para perempuan pun juga mengalami hal yang sama. Bedanya adalah para murid ini kemudian tidak mau kalah dengan pikiran dan ketakutan mereka sendiri. Mereka berani melawan ketakutan, kekhawatiran mereka sendiri. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan untuk berkarya bagi Tuhan dengan hal yang baik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu pasti akan membuka jalan. Manusia jelas punya halangan, punya kendala, tetapi kita percaya Tuhan yang hidup itu punya kendali.
Bagaimana caranya? Tidak selalu seperti apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Cara Tuhan untuk membuka jalan tidak selalu seperti apa yang kita mau. Seperti para perempuan tadi. Ia selalu punya jalannya sendiri bagi setiap orang. Tidak mungkin berbeda jalannya Pak Jimmy, Bu Mastiar, atau Pak Sialagan, atau kita tidak bisa sama, tidak selalu sama. Dan itu pun bukan kontrol kita untuk mengatur gimana cara Tuhan berjalan, bergerak, membuka jalan. Tugas kita adalah untuk tidak berhenti berjalan, berkarya dengan sebaik-baiknya. Selamat merayakan Paskah. Teruslah berkarya. Tuhan sudah buka jalan. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai kedatangannya kembali berkaitan erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersekutukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dan hidup berjemaat dan bermasyarakat dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus.
Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini? Apakah saudara bersiap dan akan ikut dalam perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang? Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersama-sama hendak menaikkan doa seruan kami, doa syafaat kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan setiap seruan dan doa kami. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat dan perlindungan bagi bangsa ini. Kami mohon agar Engkau memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, memberikan penghiburan bagi mereka yang terkena dampak bencana, dan memberikan kekuatan serta pengharapan baru bagi mereka yang saat ini berjuang di tengah kesulitan dan ketidakadilan yang dialami. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi jemaat dan simpatisan GKI Pamanukan. Tuhan, tolong satukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat saling menguatkan dan mengasihi satu dengan yang lain. Dan bulan depan kami akan merayakan perjamuan kudus. Kami mohon berkat kesehatan dan juga keselamatan sehingga kami dapat merayakan perjamuan kudus bersama-sama di waktu yang sudah ditentukan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang saat ini sedang sakit. Kami mengingat Bapak Wihartono, Ibu Sundari, Ibu Yuliana, dan seluruh anggota keluarga, sahabat yang saat ini sedang sakit dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami mohon kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Mohon berkatilah makanan, minuman, dan obat-obatan. Berkatilah juga keluarga yang mendampingi mereka, supaya mereka tetap tabah dan sabar dalam menjaga saudara kami ini. Ajarlah kami untuk terus mencari dan percaya bahwa bukanlah kehendak kami, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami mohon kekuatan yang dari Tuhan untuk mengubah segala sesuatu yang dapat kami ubah. Berikanlah kami keikhlasan dan juga ketabahan ketika kami tidak dapat mengubah segala sesuatu yang tidak dapat kami ubah. Dan kami mohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk membedakan mana yang dapat kami ubah dan mana yang tidak dapat kami ubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hari saat kita merayakan kebangkitan Yesus, marilah kita membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas karya penebusannya. Mazmur 86 ayat 12-13 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab besarlah kasih setiamu kepadaku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari lubuk dunia orang mati.
Kiranya persembahan ini menjadi sarana gereja untuk meneruskan karya misi Allah yang hidup di tengah pergumulan bangsa dan dunia ini. Sambil kantung persembahan diadarkan, kita memuji Tuhan dari NKB 89. Ku tahu mukalisku hidup. Berdiri di dunia, dan Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, telah kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu disediakannya tempat tinggal ku abadi, dan aku kelak akan dijemputnya. Kasihnya tidak terberi. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus yang bangkit, kami datang kepadamu menyatakan syukur atas kasih-Mu yang membuka jalan bagi kami, bagi kehidupan kami. Terimalah persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk menyatakan karya kasih-Mu bagi sesama dan semua di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yesus yang bangkit dan hidup telah membuka jalan baru. Karena itu marilah kita berkarya menata kehidupan, baik di tengah keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia. Hari esok pun penuh dengan harapan, dan hidup kita pun semakin berarti karena hidupnya. Putranya Yesus
menaklukkan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya keagungan kebangkitan Kristus membuat hidup kita semakin bermakna dan memampukan kita meneruskan karya baik yang telah Allah persiapkan di tengah keluarga, bangsa, dan dunia, hari ini, esok, dan seterusnya.